Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Jepang mengonfirmasi kasus pertama cacar monyet. Hingga 6 Agustus 2022, Indonesia sudah menemukan total 10 suspek. Sejumlah ahli meminta pemerintah Indonesia segera merespon dan memitigasi pernyataan dari Organisasi Kesehatan Dunia. Halo sahabat Herbal, selamat berjumpa kembali dalam Wahyu Alam Channel. Jadi seperti yang kita dengar, beberapa berita yang saat ini santer-santernya ada pandemi yang terkait dengan cacar monyet. Jadi cacar monyet, kalau kita istilahkan kalau tempo dulu ada cacar air. Tetapi dalam kenyataannya, dalam proses penularannya juga ada unsur berbeda, masa inkubasinya juga berbeda. Kalau cacar monyet dari binatang ke manusia, kemudian manusia ditularkan ke manusia. Tapi kalau cacar air adalah dari manusia ke manusia. Kali ini kita akan memberi sedikit tips terkait dengan apa saja yang harus kita lakukan untuk mencegah dan mengobati cacar monyet agar keberadaannya merupakan pandemi atau endemi ya. Endemi yang saya kira perlu kita tanggulangi dengan mengenalkan beberapa tanaman obat. Ini kita akan kenalkan beberapa ramuan atau jenis tanaman obat yang memang bisa dibuat untuk pengobatan cacar monyet. Yang pertama bahan pokoknya adalah pohon cangkring atau yang biasa kita sebut kalau orang tempo dulu itu dipakai untuk cangkrangan, akhirnya disebut pohon cangkring. Yang kedua, kita bisa ambil kunyit. Jadi kunyit warnanya seperti ini, kunyit. Kemudian yang ketiga, kita bisa ambil temu giring. Jadi nanti penggunaannya berbeda-beda, kemudian bisa kita campurkan bengleh, ya. Terus yang lain kalau memang ada unsur sawan dan sering rewel, kita kasih delingo, tanaman delingo. Kemudian untuk anti radang agar dia lebih kuat lagi, kita campur sambiloto. Dan untuk penyempurnaan lukanya, kita bisa campur lagi dengan daun pegagan. Nah, nanti kita akan meramu untuk pengobatan luar dulu, bagaimana cara membuat bobok dari pengobatan tanaman cacar monyet itu sendiri. Jadi yang pertama, kita siapkan daun cangkring. Kita bisa ambil kira-kira 30 lembar daun cangkring. Kemudian kita tumbuk, ya. Kita tumbuk agak kasar gitu, ya. Kita tumbuk daun cangkring agak lembut. Kalau sudah lembut, kita masukkan dalam mangkok. Kemudian bahan yang kedua, kita ambil kunyit. Setelah dari kunyit kita masukkan, kita campur lagi dengan beberapa lembar daun sambiloto. Kita lumatkan ya. Sambiloto ini kenapa kita berikan? Karena memang sangat bagus sekali untuk anti radang, mengurangi bengkak-bengkak, dan mematikan virus yang berkembang pada cacar monyet itu sendiri. Ya, kita lumatkan. Kemudian ini sudah jadi untuk cacar. Setelah resep tadi, ada yang perlu kita tambahkan karena kasus-kasus cacar monyet biasanya disertai dengan kejiwaan yang sedikit, ada unsur sesuatu unsur yang negatif. Kita bisa tambahkan 1 lembar delingo untuk menambahkan agar khasiat ini nanti berkhasiat lebih bagus. Istilah Jawanya ditambahi untuk mengurangi efek sawan, ya. Untuk apalagi yang terkena nanti adalah untuk anak-anak, itu nanti bisa kita tambahkan delingo. Jadi resep ini tadi dari bahan daun cangkring, sambiloto, kunyit, dan daun delingo. Setelah itu baru kita tambahkan beberapa sendok dari air bersih ya. Air mentah bisa, air matang bisa. Kemudian kita aduk-aduk. Dari hasil adukan ini nanti kita
kita bolehkan pada kasus-kasus cacar air. Jadilah resep bobok untuk cacar monyet maupun untuk cacar air gitu. Resep yang kedua ini adalah resep khusus untuk diminum agar keberadaan bobok itu sendiri nanti lebih efektif kita gunakan untuk minuman. Bahan yang kita gunakan adalah salah satunya adalah daun pegagan air. Jadi pegagan yang jenis air. Kenapa kita pakai pegagan air? Karena tanaman ini bersifat lebih dingin dan retifikasi jaringan juga bagus. Kita sedikit keprak ya agar nanti keluar sarinya. Kemudian bahan yang kedua, tetap kita bisa tambahkan sambiloto beberapa lembar daun karena daun sambiloto terkait obat antivirus ya. Jadi daun sambiloto juga kita lumatkan sedikit. Nggih, kita lumatkan sedikit. Kemudian bahan yang ketiga, kita campur beberapa ruas kunyit. Iya, beberapa ruas kunyit kita keprak kasar saja karena nanti untuk proses perebusan ya. Terkait resep-resep ini ataupun ingin menanyakan hal-hal yang terkait dengan pengobatan, Bapak Ibu atau saudara sekalian bisa melihat di nomor HP saya. Jadi nanti bisa konsultasi terkait dengan masalah kesehatan ataupun racian, karena racian setiap orang mempunyai karakter berbeda. Kita lanjut, setelah kita beri kunyit, kita campur lagi sedikit kalau mungkin terkait dengan retifikasi jaringan yang rusak agar kulitnya nanti cepat pulih. Dicampur sedikit temu giring. Jadi temu giring itu perbedaannya seperti ini. Ini kunyit ya. Ini kunyit. Ini kunyit, ini temu giring. Berbeda sekali ya. Temu giring warnanya lebih kuning kemanten. Jadi ini kita keprak lagi untuk ditambahkan agar nanti dalam proses pengobatan mengurangi noda bekas cacar itu agar cepat pulih kembali. Seperti warna-warna hitam akan kembali hilang. Setelah itu sambiloto sudah. Kalau toh itu sendiri terkait dengan masalah kondisi fisik yang melemah, bisa kita campur sedikit temu ireng. Karena temu ireng adalah bersifat meningkatkan imun seseorang. Bentuk warnanya seperti ini ya temu ireng. Ya, kita keprak, kita tambahkan untuk menguatkan reaksi. Jadi seperti ini. Untuk bahan-bahan tadi, umpama kita takar, kunyitnya kita bisa ambil 200 gram, temu irengnya 100 gram, temu giring 100 gram. Untuk pegagannya juga 100 gram, sambilotonya 50 gram, direbus kurang lebih air 1 liter tersisa separohnya untuk diminum pagi, siang, sore. Diminum dari ramuan kunyit, temu giring, temu ireng, dan sambiloto, kemudian pegagan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kasanah jamu kita lebih berkembang, menjadi satu acara, menjadi satu pengetahuan tambahan bagi para pemirsa semua, agar kita lebih mencintai jamu di negara kita sendiri.